ujian oleh Tuhan. Semua kita diterima oleh Tuhan sebagai makhluk yang harus menerima keragaman itu, termasuk keragaman kemampuan, abilitas kita masing-masing. Jadi itu pertemuan saya dengan anak-anak disabilitas. Wah, bagus sekali ya, ternyata latar belakang dari Ibu dan Prof. Samsul. Selanjutnya menurut Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang paling orang tua ketahui atau masyarakat pahami tentang anak berkebutuhan khusus? Baik, mungkin saya coba dulu ya, Pak izin ya Pak Samsul ya. Nah, sampai saat ini ya, kalau kita bicara sudah, kalau tadi pengalaman saya sejak 2005, artinya kalau jatuhnya 20 tahun ya, gitu kan. Itu sebenarnya juga sudah ada anak khusus, sampai sekarang perkembangannya juga sudah mulai jumlah anaknya semakin banyak gitu ya, dan mungkin pengetahuan dan pemahaman orang tua juga sudah semakin lebih luas. Harapannya sih begitu. Namun di masyarakat kita masih terlihat juga bahwa masih ada diskriminasi buat anak-anak berkebutuhan khusus pada lingkungan kita, lingkungan sosial khususnya. Nah, kalau bicara bagaimana penerimaan tanggapan orang tua buat anak-anak berkebutuhan khusus di sini, alhamdulillahnya semakin perkembangan saat ini gitu ya, dengan perkembangan teknologi, informasi, dan mungkin anak-anak berkebutuhan khusus yang, kalau saya tidak tahu ya, kalau misalnya teman-teman mahasiswa mungkin ada penelitiannya ya Pak ya, ini hanya secara empiris aja kita lihat kok semakin banyak, semakin bertambah setiap tahunnya, artinya penerimaan orang tua sudah semakin lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Nah, mungkin secara psikologis saja ketika kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus, terkadang masih siapa sih tetap akan ada namanya shock gitu ya. Penolakan itu tetap masih ada gitu, tapi bisa menerima, bisa move on-nya itu lebih cepat lah kalau saya katakan saat ini ya, karena mungkin pengetahuan, informasi dan sosialisasi terkait dengan anak berkebutuhan khusus ini sudah semakin luas, sudah semakin berkembang. Namun memang masih banyak juga penerimaan dari masyarakat itu mendiskriminasi gitu ya anak-anak berkebutuhan khusus ini. Dan ini tugas kita sebenarnya. Seperti kegiatan talkshow kali ini bentuk sosialisasi juga Pak, gitu, di tempat umum gitu ya, di mall terbuka, karena pasti kita akan menemukan mereka juga berada di sini gitu ya, untuk anak-anak spesial itu. Dan bagaimana kita sebagai masyarakat, mungkin bukan hanya orang tua, tapi kita yang berinteraksi sama mereka bisa memahami dan bisa mengetahui bahwa apa sih sebaiknya yang harus kita lakukan kepada mereka gitu secara manusiawi, sehingga tidak ada diskriminasi gitu ya, sehingga bikin semacam bahasa-bahasa yang itu ini digunakan untuk joke-joke gitu kan yang kita temuin pada masyarakat. Misalnya kata autis gitu ya, misalnya kita lagi sibuk sendiri udah dibilang kamu jadi autis gitu, padahal itu kan itu tidak tepat ya, penggunaan kata itu tidak tepat, dan itu memang adalah identifikasi buat anak fokus dengan kategori-kategori tertentu. Kalau saya sih melihatnya sekarang alhamdulillahnya orang tua sudah lebih aware di situ, sudah lebih menyadari dan sudah lebih paham. Hanya tinggal diperluas lagi informasi dan sosialisasi serta edukasinya. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapan dari Pak Samsul? Mungkin saya ingin bertanya nih kepada salah seorang peserta ya. Terutama yang ini ya, Bu Kepala Sekolah nih, tolong dijawab nih, kasih mic-nya. Berdiri di sini. Ya, Bu Nadia ini adalah bimbingan skripsi saya. Anaknya cerdas sekali ya. Jadi kalau dia jadi kepala sekolah wajar ya, karena memang anaknya pintar ya. Ya, boleh tepuk tangan ya. Nadia,
Kalau misalnya sebelum Nadia bertemu di dunia bermain ini ya, sekolah bermain. Masih TK gitu ya anaknya. Ketika Nadia Oh. bertemu dengan Mana aku nih? Aku mana? yang unik gitu Oh. ya. Anak Rizka. Kemarin kawannya ada main Beyblade, dia tak ikut tuh. Reaksi pertama ramai tuh. Nadia apa? Dulu. Reaksi pertama Ya, reaksi pertama apa? hanya melihat Memang masukkan ke YouTube channel, masuk konten YouTube yang digaya dong. ya. Kecuali di Mega Mall ini kawan saya ambil di sana. Ramai-ramai Ada ya. dua biasanya penilaian kita. Yang pertama memahami, yang kedua mungkin menjudge gitu ya, menilai tapi dalam konteks yang agak kurang positif. Biasanya yang paling muncul di benak pertama itu yang mana? Yang memahami atau menilai? Yang memahami sih Pak. Yang memahami ya.